Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas dan saya bersama dua rekan saya, yaitu Mas Brian dan Mansur. Kami akan menjelaskan tentang subsektor dari industri kreatif, yaitu bidang desain komunikasi visual. Apa itu desain komunikasi visual? Desain komunikasi visual atau biasa dikenal dengan DKV merupakan cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi atau ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan atau tujuan tertentu. Biasanya tujuan ini merupakan tujuan informasi ataupun tujuan persuasi, yaitu mempengaruhi perilaku. Nah, DKV ini bisa disebut dengan perpaduan seni desain tradisional yang menggunakan pensil dan kertas dengan teknologi digital. Selanjutnya, dalam perkembangan selama beberapa abad, desain komunikasi visual memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama, sarana identifikasi. Produk itu harus memiliki sebuah identitas. Identitas ini dapat mencerminkan nilai jual dan kualitas dari produk tersebut, sehingga produk itu mudah dikenali oleh masyarakat dan calon pembeli dari produk tersebut, sehingga citra dari produk tersebut akan berdampak pada angka penjualan. Nah, contohnya Aqua. Konsumen akan lebih memilih membeli air mineral dengan menyebutkan merek Aqua daripada hanya mengatakan membeli air mineral saja, karena identitas dari produk Aqua ini sudah dikenal banyak orang atau pasarnya sudah meluas hingga seluruh Indonesia maupun mancanegara, sehingga orang-orang sering menyebut Aqua daripada air mineral. Yang kedua, sarana informasi dan instruksi. Pesan akan dianggap berguna jika disampaikan dengan tepat dan juga dalam bentuk yang mudah dipahami atau dimengerti. Kemudian dipresentasikan secara logis dan konsisten. Contohnya, rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas ini mudah dibaca oleh orang dari beberapa latar belakang yang berbeda dan juga bersifat informatif dan komunikatif, sehingga komunikasi visual ini harus bersifat universal. Yang ketiga, sarana presentasi dan promosi. Tujuan ini dapat dilihat ketika pengusaha yang menyebarkan pamflet atau poster sebagai media promosi untuk memberitahukan informasi bahwa terdapat produk yang dapat digunakan oleh konsumen. Nah, pesan yang disampaikan itu harus singkat, jelas, dan padat, karena akan mudah diingat oleh pembaca. Umumnya, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pesan yang disampaikan itu harus bersifat persuasif dan menarik. Nah, menarik ini penting karena agar tidak bosan pembacanya. Selanjutnya, sejarah desain komunikasi visual. Sejak zaman prasejarah, manusia telah mengenal dan mempraktekkan komunikasi visual. Tetapi bentuk komunikasi visual pada zaman itu antara lain menggunakan piktogram, lalu berkembang ke media penulisan seperti prasasti. Desain komunikasi visual itu baru berkembang pada tahun 1950-an. Sebelum itu, jika seseorang hendak menyampaikan atau mempromosikan sesuatu secara visual, maka harus menggunakan jasa dari bermacam-macam seniman spesialis. Nah, spesialis ini diantara lain adalah visualizers atau seniman visualisasi
Typographers atau penata huruf yang merencanakan dan mempengerjakan teks secara detail dan memberi instruksi kepada percetakan. Ilustrator yang memproduksi diagram dan sketsa dan lain-lain. Desain komunikasi visual atau yang disebut juga dengan DKV, yaitu keindahan karya seni yang juga menghasilkan nilai komersil di dalamnya, merupakan salah satu daya tarik terbesar dari desain komunikasi visual modern. Seorang desainer DKV dituntut untuk memiliki ide yang brilian dan berbeda yang mampu menyampaikan isi pesan kepada target, yaitu yang pertama tipografi, yang kedua simbol dan logo, yang ketiga ilustrasi, yang keempat fotografi. Dari keempat poin tadi dan ini, yang pertama artinya tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Simbol dan logo, yaitu yang pertama adalah simbol yang begitu efektif yang digunakan sebagai sarana informasi untuk menjembatani perbedaan bahasa yang digunakan. Dan ini adalah yang ilustrasi, yaitu yang sebuah bidang seni yang menghasilkan gambar dari hasil coretan tangan manusia atau manual tanpa kamera. Yang ini yang keempat, ilustrasi mampu memberikan berbagai arti dengan emosi dari sebuah desain komunikasi visual sehingga memiliki arti yang juga penting. Misalnya saja buah buku cerita anak-anak yang diperuntukkan bagi balita. Fotografi dalam desain komunikasi visual terdiri dari dua jenis, yakni fotografi dalam bidang periklanan dan fotografi dalam penerbitan. Dan yang pertama, periklanan, yaitu bertujuan untuk menjual produk yang diiklankan sebanyak mungkin. Ya, sedangkan fotografi dalam penerbitan bertujuan untuk memberikan gambaran yang menceritakan kisah yang dijual. Dan adalah unsur-unsur dalam desain komunikasi visual. Yang pertama, warna. Unsur penting dalam DKV ya, karena warna merupakan unsur yang dapat sebagai penanda atau suatu ciri khas dalam suatu desain. Warna sendiri dibagi menjadi dua, RGB dan CMYK. Yang kedua, format, yaitu unsur sekunder tambahan DKV. Unsur ini juga ketajaman pada objeknya. Dengan kata lain, objek itu dihasilkan lebih besar ketajamannya dari yang lain, yaitu yang berarti merupakan hal yang lebih penting untuk disampaikan. Yang ketiga, tekstur, itu corak dalam suatu desain yang dapat dilihat melalui indera peraba, sering juga dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda seperti permukaan karpet, baju, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu ruang, jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya ya. Dan disinilah komunikator dapat memberikan efek estetika, desain, dinamika, desain grafis. Kemudian ruang digolongkan menjadi dua unsur, antara lain objek dan background. Yang kelima, yaitu garis, unsur desain yang menghubungkan antara titik poin satu dengan titik poin yang lainnya. Itu dalam dunia komunikasi. Dalam dunia DKV ini seringkali komunikator menggunakan solid line, dotted line, serta garis putus. Yang ketiga, bentuk, unsur yang memberikan suatu pola dalam objek. Itu bentuk dasar pada umumnya adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. Dan ini adalah prinsip-prinsip dalam desain komunikasi visual, yaitu prinsip-prinsip DKV sebenarnya memiliki acuan pada seni rupa pada umumnya karena terkait dengan suatu estetika pada seni itu sendiri yang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama persatuan atau unity, yang kedua keseimbangan atau balance, yang ketiga proporsi itu atau proportion, yang keempat irama, yang kelima dominasi. Oke, selanjutnya satu, kesatuan atau unity. Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau balau,
yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan atau warna rauh, arah, dan lain-lain, maka kesatuan telah tercapai. Yang kedua, keseimbangan atau balance. Karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah, seperti halnya jika tidak melihat pohon atau bangunan yang akan roboh. Kita merasa tidak nyaman dan cenderung gelisah. Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua daya yang bekerja saling meniadakan. Dalam bidang seni, keseimbangan ini tidak dapat diukur tapi dapat dirasakan, yaitu suatu keadaan di mana semua bagian dalam sebuah karya tidak ada yang saling membebani. Yang ketiga, ada proporsi atau proportion. Jadi proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat. Pada dasarnya proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Terus yang keempat, irama atau ritmi. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Dalam bentuk alam bisa kita ambil contoh pengulangan gerak pada ombak laut, barisan semut, gerak dedaunan, dan lain-lain. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk unsur rupa. Yang kelima, dominasi atau domination. Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam karya seni dan desain. Dominasi berasal dari kata dominance, yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadikan suatu unsur sebagai menarik dan pusat perhatian. Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut center of interest, focal point, dan eye catcher. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecahkan keberaturan. Selanjutnya, kontribusi DKV dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jadi PDB ekonomi kreatif diproyeksikan telah meningkat mendekati 1.102 triliun rupiah pada tahun 2018. Pertumbuhan pesat terjadi pada 4 subsektor, salah satunya adalah desain komunikasi visual atau DKV, bertumbuh sebesar 8,14%. Industri ekonomi kreatif ke depan akan menjadi salah satu motor penggerak bagi perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global, dengan potensi market yang besar, serta munculnya generasi milenial di subsektor desain komunikasi visual memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang juga dinilai mampu memberikan dampak besar terhadap subsektor ekonomi kreatif lainnya, misalnya kuliner, fashion, kria, dan sebagainya. Jadi contoh bisnis di bidang DKV ini adalah The Cash. Nah, di The Cash ini ada yang pertama di peringkat nomor 1 di tahun 2013 ada oleh Meja Liga Kreatif Nasional Design Weeks dan mencatat lebih dari 250 penghargaan nasional dan internasional. Terus yang kedua ini Cash telah mengumpulkan perhatian untuk desain merek dan cetak korporat inovatif mereka. Konsultan kreatif yang mempromosikan diri ini menawarkan contoh keterampilan yang menarik, termasuk desain kalender, pameran museum, dan branding stadion olahraga headquarter Manchester di lokasi Preston and London. Pentagram, salah satu perusahaan desain grafis terbesar dan paling terkenal di dunia. Pentagram dimiliki dan dijalankan secara setara oleh 19 mitra, yang semuanya merupakan pemimpin dalam industri perancangan. Daftar pasangan masa lalu dan pasangan sepertiga yang bertabur bintang termasuk nama-nama seperti Alan Fletcher, Bob Gill, Paul Alscher, dan Michael Barrett. Dan headquarternya di London dan lokasinya di New York, San Francisco, Berlin, dan Austin. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.